Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 13 November 2020, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi, seperti biasa di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, terus berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita senantiasa mendoakan orang-orang terdekat di kehidupan kita, karib kerabat kita, tentu saja juga sahabat-sahabat kita yang saat ini ada yang sedang sakit, terlebih tentu baik kedua orang tua kita, yang hari ini juga ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sahibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughsaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan dari jalan keluar terbaik dari apa yang sedang dihadapi, dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzan. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah, betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang hadir, sejatinya Allah SWT akan senantiasa memberikan hikmah dari nilai-nilai kebaikan untuk kemudian menghadirkan apa yang menjadi harapan di dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini, tema kita di inspirasi pagi ini, jangan berujung di kesia-siaan dan penyesalan. Jangan berujung di kesia-siaan dan penyesalan. Terima kasih. Merasa apa yang dijalani penuh dengan kesia-siaan, bahkan seringkali berujung pada penyesalan, memang seringkali terjadi begitu ya di ujung perjalanan. Di awal perjalanan justru kadang-kadang kita banyak yang abai terhadap hal-hal yang kita lakukan dari perkara-perkara yang kita kerjakan. Bahkan kadangkala seringkali muncul bantahan-bantahan begitu sebagai bentuk pembelaan. Namun tatkala penyesalan itu terjadi, tentu saja kalau kehidupan di dunia ini masih ada peluang ya, ada kesempatan. Tatkala jalan hidup ini masih Allah SWT berikan jatahnya, ini akan menjadi hal terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan dengan perbaikan-perbaikan. Dan tentu saja ini bisa dijadikan sebagai jalan untuk menebus kekeliruan-kekeliruan di masa lalu. Bagaimana kemudian menghadirkan karya-karya terbaik di hari ini guna menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Namun tentu saja penyesalan ini akan berbeda tatkala ini terjadi di dalam ujung kehidupan kita selaku manusia. Tatkala kematian itu sudah benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan sungguh ini tentu akan menjadi perkara yang tidak berguna lagi tatkala kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri. Karena tatkala ajal sudah berada di kerongkongan, maka tentu saja peluang dan kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, menebus kekeliruan-kekeliruan di masa lalu,
ini juga menjadi hal yang sudah tertutup adanya. Oleh karena itu tentu saja ini juga jadi pembelajaran kepada kita agar tatkala kita hidup dan menjalani kehidupan ini di saat peluang dan kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan, di saat jatah usia juga masih hadir di depan kita, maka jangan pernah sia-siakan waktu untuk terus melakukan perubahan dari nilai-nilai hidup yang penuh dengan kebaikan. Sehingga ini sekali lagi bisa menjadi jalan bagi kita guna menebus kekeliruan di masa lalu. Dan bagaimana menghadirkan hari ini sekali lagi dengan karya-karya terindah dari karya-karya terbaik guna menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Dengar kasih, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembelajaran bahkan peringatan tentang nasib tragis gitu kan yang harus dirasakan oleh mereka-mereka yang kandas memperbaiki diri di saat kematian telah menutup semua peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada. Di saat ketika hidup peluang kesempatan itu tidak dioptimalkan, namun di saat kematian justru apa yang kemudian mereka rasakan dari perjalanan waktu di masa lalu hanya jadi penyesalan. Dan kemudian ada keinginan untuk bisa diberikan kesempatan. Masih diberikan ruang waktu begitu ya untuk membuka kembali lembaran-lembaran hidup yang jauh lebih baik lagi. Namun ini justru tentu menjadi perkara yang sia-sia. Nah, kita bisa lihat ya di antara beberapa gambaran-gambaran penting di dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT memberikan gambaran tentang nasib tragis yang harus dirasakan oleh mereka-mereka yang kandas perbaiki diri di saat kematian telah menutup semua peluang dan kesempatan tersebut. Hal pertama bisa kita lihat pendengar di surah As-Sajdah di ayat 12. Ini gambaran terkait ketika mereka yang mengingkari aturan-aturan Allah disuruh berharap untuk bisa beramal soleh dan kemudian berketetapan hati untuk meyakini aturan-aturan Allah. Namun tentu saja hal ini menjadi perkara yang sia-sia dan hanya dengan penyesalan yang ada di dalamnya dikarenakan peluang kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat di ayat ke-12 surah As-Sajdah ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, inilah pernyataan mereka-mereka yang tatkala datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat hari perhitungan sudah terjadi, di saat hari hisab itu sudah dilakukan, bagaimana mereka pada akhirnya berupaya untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Bagaimana mereka menyatakan kalimat Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb kami telah mendengar, kami telah melihat dan mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, pendengar kasih, ketika kehidupan ini berada pada peluang dan kesempatan di dunia, justru banyak di antara kita yang melewatkan waktu-waktu itu dengan percuma, dengan perkara yang sia-sia, dengan hanya bergumul pada perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Tapi kemudian tatkala kematian sudah terjadi, terlebih hari penghisaban sudah dilakukan, mereka baru menyatakan bahwa mereka melihat dan mendengar. Padahal justru waktu di dunia tidak mau melihat dan tidak mendengar, begitu kan?
tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran. Malah orang-orang yang menyampaikan kebenaran justru malah dicerca, dihina, bahkan kemudian dibully. Ya. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana mereka juga pada hari penghisaban akan mengatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang yakin. Padahal dulu ketika hidup di dunia justru selalu berada di dalam keraguan-raguan dan cenderung mengingkari ayat-ayat Allah. Maka ayat ke-12 surah As-Sajdah ini sejatinya tentu memberikan pembelajaran kepada kita untuk meyakini saat-saat genting dari saat-saat penting yang harus senantiasa dijadikan sebagai pelajaran sekaligus peringatan. Bahwa nanti pada saat terjadinya hari perhitungan, hari penghisaban, banyak di antara mereka-mereka yang dulu ingkar kepada aturan Allah justru menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ya menyatakan kerendahan hatinya terkait dengan keyakinan bahwa hari ini dirinya melihat, mendengar, dan kemudian meyakini. Namun sekali lagi tentu kalimat-kalimat seperti itu menjadi perkara-perkara yang tidak berguna lagi. Maka digambarkan di ayat ini bagaimana kondisi yang sangat mengerikan terjadi ketika orang-orang yang beriman begitu ya, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, mereka merasakan kenikmatan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Mereka akan melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka menyampaikan begitu kan apa yang selama ini kadang-kadang mereka ingkari dan kemudian mereka dustakan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh, akan mengerjakan amal kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Ini jadi bagian yang harus senantiasa kita jadikan pelajaran begitu kan, sekaligus peringatan. Jangan sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini ada di dalam kehidupan ini seharusnya kita jadikan sebagai tolok ukur untuk melihat kebenaran, untuk mendengar kebenaran. Tapi justru malah yang terjadi pengingkaran. Karena itu semua hanya berujung pada kesia-siaan dan penyesalan dikala baru mengakui terkait dengan apa yang menjadi nilai kebenaran justru ketika sudah berada di hari penghisaban, hari perhitungan. Nah, ini hal pertama yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran. Saat ketika mereka yang ingkar atas aturan-aturan Allah justru berharap untuk dapat beramal soleh, kemudian berketapan hati untuk meyakini aturan-aturan Allah. Namun sekali lagi ini adalah perkara yang tidak berguna. Dengar asih, kemudian yang kedua kita bisa baca di dalam surah Al-A'raf ya, di ayat ke-50 ya. Bahkan hingga ayat ke-51 ya, 2 ayat di surah Al-A'raf ya. Surah yang ke-7 ya, pada ayat ke-50 hingga ayat ke-51. Nah, di surat Al-A'raf di ayat 50 dan 51 ini adalah gambaran bagaimana saat ketika mereka-mereka yang ingkar kepada aturan-aturan Allah, mereka berharap untuk bisa menikmati indah dan nikmatnya surga. Yang dulu ketika hidup dunia justru malah mereka ragukan terkait dengan akhirat itu. Ya. Kenikmatan apa yang nanti akan dirasakan di akhirat ketika manusia senantiasa berada di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Malah kemudian mereka ingkari. Nah, ini di ayat ke-50 ya, pada surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin
Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Nah, lanjutannya di ayat 51 di surah Al-Araf, alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba agharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, inilah gambaran pendengar AC terkait dengan mereka-mereka yang di ujung kehidupan tatkala hari penghisaban terjadi, mereka baru menyesali, namun ini semua tentu menjadi kesia-siaan, menjadi penyesalan yang tidak berguna. Tatkala mereka berharap bisa menjadi bagian dari penghuni surga yang di dalamnya Allah SWT berikan kenikmatan. Tatkala mereka kemudian menyeru kepada penghuni surga, minta agar dituangkan sedikit saja air atau rezeki apa saja yang telah dikarenakan Allah kepada orang-orang beriman, agar mereka bisa merasakan nikmatnya surga, dan kemudian mereka bisa melepaskan diri dari siksa begitu ya, diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Maka kemudian para penghuni surga mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Dulu mereka begitu berjaya begitu ya, dan merasa kuat begitu ya untuk bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan di penghujung kehidupan justru mereka merasakan betapa tidak berguna apa yang selama ini mereka perjuangkan, apa yang mereka cari. Ketika mereka justru malah menggadaikan begitu ya prinsip-prinsip dasar hidup dari keyakinan hidupnya. Ketika mereka telah menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan hakikatnya tentu mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Maka di hari perhitungan, di hari penghisaban nanti, Allah SWT justru akan melupakan mereka, membiarkan mereka. Sebagaimana dulu juga mereka melupakan akan hari perhitungan, bahkan mengingkari adanya hari pembalasan. Dan ini yang tentu saja harus sekali lagi menjadi pelajaran, menjadi peringatan berharga bagi kita. Jangan sampai kemudian ada keinginan untuk memperbaiki diri, jangan sampai ada keinginan untuk berubah pada tujuan hidup yang makin lurus, namun justru terjadi di saat kematian terjadi. Terlebih lagi tentu tatkala hari penghisaban sudah terjadi. Maka gambaran dari apa yang Allah SWT berikan dalam Al-Quran sejatinya merupakan bagian dari sebuah pembelajaran peringatan berharga. Agar jangan sampai terjadi di ujung kehidupan kita baru bertobat, di ujung kehidupan baru menyesali, dan kemudian berharap agar bisa diberikan peluang kesempatan untuk kembali ke dunia dan perbaiki kekeliruan-kekeliruan. Namun sekali lagi ini adalah menjadi perkara yang sungguh tidak berguna. Bahkan di poin yang ketiga pendengar AC, nanti di hari perhitungan nanti, di saat mereka-mereka yang ingkar atas aturan-aturan Allah, mereka berharap agar mereka masuk kategori orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Jadi masuk kategori orang yang muslim begitu kan. Namun ini semua tentu saja menjadi perkara yang sia-sia begitu ya. Ketika mereka berharap ingin masuk kategori hamba yang berserah diri pada Allah, justru di saat kematian sudah terjadi, di saat penghisaban sudah dilakukan. Namun ketika hidup dunia justru malah mereka melupakan, malah mereka mengabaikan. Dan ini yang kemudian bisa kita baca di dalam surah Al-Hijr ya, di ayat yang kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
Ya kan? Jadi coba kalau kemudian dia menjadi orang berserah diri kepada Allah, tidak mungkin menerima nasib tragis seperti ini. Nah, begitulah ya gambaran mereka yang dulu ingkar kepada aturan-aturan Allah. Di saat hari penghisaban terjadi, maka mereka kemudian begitu berharap sekiranya dahulu mereka di dunia menjadi bagian dari orang yang muslim. Tapi apa yang kemudian mereka harapkan itu menjadi perkara yang sia-sia. Karena perhitungan sudah dilakukan. Mereka harus menentukan jalan hidup mereka, menerima akibat-akibat dari apa yang mereka kerjakan. Pengingkaran mereka tentu saja akan berhadapan dengan balasan insya Allah SWT setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang bisa kita baca ya di dalam Al-Quran. Yang rasanya kemudian yang keempat adalah saat ketika mereka yang ingkar atas aturan Allah, mereka berharap di akhirat ya termasuk menjadi penentang setan. Nah, dulu ketika di dunia justru malah menjadi sahabat-sahabat setan begitu kan. Malah mengikuti langkah-langkah setan. Tapi nanti di akhirat dia akan menyatakan sikap untuk menentang setan. Bahkan kemudian nanti dia akan mencari siapa yang menjerumuskan dirinya. Siapa yang menjadi sebab hina dirinya di hadapan Allah SWT. Namun sekali lagi tentu saja sikap-sikap seperti ini menjadi perkara yang tidak berguna begitu ya. Mereka menyatakan menjadi penentang setan. Namun itu terjadi di saat ketika mereka sudah berhadapan dengan hari perhitungan di hadapan Allah SWT. Justru ketika di dunia malah mereka bersahabat dengan setan. Malah mereka kemudian membangun kekuatan untuk menghancurkan mereka-mereka yang menegakkan kebenaran begitu kan. Ini di ayat ke-29 ya pada surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, menjadi orang yang hina gitu kan. Nah, ini jadi mereka akan menentang begitu ya kelompok atau golongan yang selama ini telah menjadi sebab hina dan binasanya dirinya. Dari kalangan jin, di kalangan manusia gitu, yang sudah menyesatkannya. Dia menyatakan permusuhan begitu kepada mereka-mereka yang menyesatkannya. Namun percuma begitu, menjadi sia-sia dan penyesalan yang tak berguna. Mereka baru menyatakan bahwa ada di antara sebagian jin dan manusia yang kemudian menentang aturan Allah. Namun kemudian justru ketika di dunia mereka mengikutinya, malah bersahabat, malah kemudian dia yakin bahwa apa yang dikatakannya itu akan membawa keselamatan di dalam dirinya, bahkan membawa kemuliaan dari apa yang mereka cita-citakan. Oleh karena itu tatkala ketika mereka sudah berada di hari penghitungan, di hari penghisaban, tatkala mereka akan berupaya untuk menghadirkan kalangan jin dan manusia yang sudah menyesatkan mereka, dan kemudian mereka akan letakkan begitu kan keduanya di bawah telapak kaki, dari apa yang kemudian mereka bisa lakukan agar kedua golongan itu, maksudnya golongan jin dan manusia, menjadi orang yang paling bawah, menjadi orang yang hina gitu. Namun tentu saja sekali lagi ini hanyalah harapan yang penuh dengan kesia-siaan gitu kan. Seharusnya dulu begitu ketika hidup di dunia, ketika hari ini tatkala kita berhadapan dengan mereka-mereka yang selalu cenderung berada pada kisaran hidup yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan, harusnya kemudian berhindar diri dan kemudian tentu mengingatkan mereka untuk tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa dan kejahatannya. Tidak malah sebaliknya, justru malah mengikuti, malah kemudian menjadi sahabat-sahabat bagi mereka-mereka yang menentang aturan Allah. Karena ketika keinginan untuk menentang setan itu
di kalangan jin dan manusia. Baru mereka lakukan di saat ketika hari penghisaban terjadi. Maka sekali lagi ini adalah kesia-siaan. Ini adalah penyesalan yang tidak berguna lagi. Dan di poin yang kelima, pendengar asli, dalam Al-Quran juga digambarkan ada mereka yang saat mereka yang ingkar atas aturan Allah itu berharap dapat bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya kan? Jadi ini yang juga nanti akan terjadi di hari penghisaban. Orang-orang yang dulu bersahabat dengan orang-orang yang selalu ingkar, justru malah kemudian nanti tatkala hari penghisaban terjadi, mereka berharap bahwa mereka bisa bersahabat dengan orang saleh. Kenapa? Mereka baru mengakui, baru kemudian menyesali. Ternyata persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang ingkar itu justru hanya menjadi sumber kecelakaan, gitu kan, kehinaan dan kebinasaan. Sehingga kemudian kita bisa baca ini di ayat ke-27 ya, hingga ayat 28 di surah Al-Furqan ya, surat Al-Furqan. Di ayat ke-27 hingga ayat ke-28 dari surah Al-Furqan. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Ini gambaran penyesalan atas perbuatan ya. Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Coba kalau dulu ketika di dunia aku bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Mereka-mereka yang menjaga ritme hidup di dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah. Wah, sigaki akibatnya begitu kan kalau kata orang pedangan. Ya, tapi itu semua tentu saja menjadi perkara yang sia-sia, menjadi perkara yang tidak berguna. Ketika penyesalan terjadi di saat hari penghisaban sudah terjadi. Ketika mereka menggigit kedua jari mereka sebagai bentuk penyesalan yang luar biasa. Seraya mereka berkata, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya menjadikan jalan hidup yang senantiasa ada di dalam ketaatan dan kepatuhan. Sebagaimana para nabi dan rasul mengajarkan kepada mereka dan menyuruh kepada mereka akan nilai-nilai kebaikan dan nilai kebenaran dalam kehidupan. Termasuk juga orang-orang yang selama ini mengajak kepada jalan kebenaran. Namun ketika dunia justru malah ditolak, malah kemudian dicibir begitu ya, dihinakan, malah kemudian tidak sedikit kemudian dibully. Nah, ini di dalam episode perjalanan kehidupan manusia seringkali itu terjadi. Mereka-mereka yang berlaku benar malah kemudian dicerca, begitu ya, dihinakan. Tapi justru ketika berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya hanya berselimutkan dosa dan kejahatan, justru malah mereka bisa bergaul akrab dan kemudian mereka bisa menjadikannya sebagai kawan, sebagai teman. Nah, nanti justru hanya akan jadi penyesalan hal itu terjadi. Kenapa dulu aku mengambil orang-orang yang justru mencelakakan diriku? Kenapa tidak menjadikan jalan para nabi dan rasul? Kenapa tidak menjadikan orang-orang yang beriman sebagai fondasi hidup? Kalaulah dulu bisa betul-betul menghadirkan jalan hidup ini bersama apa yang diserukan para nabi dan rasul, pasti nasibku tidak akan seperti ini. Tapi sekali lagi penyesalan seperti itu menjadi perkara-perkara yang tidak berguna, begitu kan? Terlebih ini di poin yang berikutnya, poin yang ke-6 nanti ada saat ketika mereka yang ingkar atas aturan-aturan Allah menyesali, begitu kan, terkait dengan harta yang dikeluarkan hanya digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kenapa tidak digunakan untuk berjuang jalan Allah dengan hartanya? Yang dengan hartanya bisa menyelamatkan dirinya, begitu kan? Namun sekali lagi penyesalan seperti itu, ketika itu terjadi di saat hari penghisaban sudah dilakukan, maka menjadi perkara yang sia-sia dari penyesalan yang tidak berguna. Nah, ini kita bisa lihat ayatnya di surah Al-Anfal di ayat ke-36. Bagaimana Allah SWT sekali lagi pendengar saya memberikan gambaran saat mereka yang mengingkari aturan-aturan Allah,
dan menyesali bahwa harta yang dikeluarkannya itu hanya digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesali sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam lah. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Nah, ini gambaran mereka-mereka yang ketika hidup dunia. Mereka juga mengeluarkan harta mereka. Ya kan? Mereka bantu begitu ya. Perjuangan orang-orang yang memang selama ini berupaya untuk menyingkirkan nilai-nilai kebenaran. Jadi gambaran seperti ini jadi pelajaran buat kita pendengar AC. Ternyata bila ada orang yang menyumbangkan harta untuk perjuangan fisabilillah di jalan Allah, ada juga ternyata mereka-mereka yang menyumbangkan harta mereka untuk tujuan meruntuhkan kebenaran, ya, agar kebenaran itu menjadi pudar dan hilang sirna di dalam kehidupan. Ini gambaran perbuatan buruk begitu ya. Jadi pada saatnya nanti akan terjadi penyesalan. Jadi kemudian mereka menyesali diri mereka sendiri, betul ya. Kenapa begitu kan? Dulu tidak berupaya untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah itu terkait dengan hal-hal yang bisa membawa mereka pada nilai kebaikan, begitu kan? Ketika harta yang dikeluarkan itu untuk perjuangan jalan Allah. Tapi justru yang terjadi malah mereka membantu orang-orang yang akan berupaya untuk meruntuhkan nilai-nilai kebenaran. Maka ini yang nanti akan menjadi salan bagi mereka. Ketika apa yang mereka keluarkan dari harta mereka justru mereka gunakan hanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ketika hari penghisaban terjadi, mereka menyesali karena perbuatan mereka di masa lalu. Yang kemudian justru malah menggelincirkan mereka dan menghinakan mereka. Dan Allah SWT menempatkan mereka di neraka jahanam. Dan di tempat itulah mereka akan dikumpulkan. Dengar sekali lagi ini tentu menjadi pelajaran, menjadi peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita menjaga ritme hidup dan kehidupan kita. Sampai kepada urusan harta yang kita miliki dari karunia Allah begitu hakikatnya. Karena intinya itu hanyalah amanah begitu kan. Karena kepemilikan yang sesungguhnya adalah di sisi Allah SWT. Hanya kadang-kala manusia cenderung merasa bahwa apa yang kemudian hadir dalam kehidupannya dari bentuk materi, kebendaan itu seakan-akan miliknya. Pada sesungguhnya itu adalah hak Allah gitu kan. Jadi sampai kepada urusan harta pun diingatkan kembali. Jangan sampai kemudian harta itu keluar dan dikeluarkan justru bukan untuk tujuan membela agama Allah, tapi justru malah menentang agama Allah. Malah jadikan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka jika itu yang terjadi, nanti hanya akan jadi penyesalan dan kemudian mereka ditempatkan pada tempat yang hina, yakni neraka jahanam. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya pendengar rahasia dalam Al-Quran juga digambarkan bagaimana saat mereka-mereka yang ingkar atas aturan Allah SWT, mereka menyesali karena tidak memahami bahkan mendustakan ayat Allah. Jadi mereka baru mengakui kenapa aku tidak memahami ayat-ayat Allah. Kenapa aku tidak membenarkan begitu ayat Allah. Yang ada justru malah kemudian mereka mendustakan ayat Allah. Namun pengakuan seperti itu menjadi perkara yang tidak berguna lagi. Ini kita bisa baca di ayat ke-105 ya. Hingga ayat ke-108. Pada surah Al-Mu'minun, ya, surat ke-23. Di surah Al-Mu'minun di ayat ke-105 hingga ayat ke-108 digambarkan Allah SWT. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tapi kamu selalu mendustakannya. Qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhallin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun.
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikan kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar kasih, ini gambaran ya, gambaran orang-orang yang saat ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak mau memahami, bahkan kemudian mereka cenderung mendustakan ayat-ayat Allah. Namun di saat ketika hari perhitungan terjadi, mereka baru mengakui tentang apa yang seharusnya mereka pahami dari ayat-ayat Allah. Mereka baru membenarkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran ini. Pada dulu ketika dunia justru mereka mendustakannya. Dan Allah SWT kemudian bahkan di ayat ke-108 memberikan gambaran yang sangat tegas terhadap mereka. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia, yakni Allah SWT berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, artinya dalam neraka. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Artinya cukup apa yang sudah kamu lakukan itu, kamu rasakan hari ini akibat-akibatnya. Dulu ketika kamu tidak memahami ayat-ayat Allah, dulu ketika kamu senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, maka ketika hari kematian terjadi, terlebih di saat hari perhitungan dari penghisaban itu lakukan, maka ini semua adalah bagian dari perkara yang harus dijalani. Bagian dari perkara-perkara yang sudah tidak lagi bisa disesali begitu ya. Kalaupun toh kita menyatakan ini adalah karena kezoliman, ini adalah karena ketersesatan, maka semua itu tentu menjadi tidak berguna. Mengakui bahwa jalan hidup mereka itu sesat di saat ketika mereka sudah berhadapan dengan siksa itu ya sia-sia begitu kan. Kenapa tidak dari dulu begitu ya. Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka harusnya menyadari oh ini adalah perbuatan buruk, ini adalah jalan yang saat. Seharusnya mereka kembali kepada jalan benar. Tapi yang terjadi semalah mereka makin larut dengan kesesatan mereka. Sehingga ketika mereka berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke dunia, bahkan kemudian mereka berjanji jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, ketika kesempatan kedua diberikan kami masih juga dalam kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Namun sekali lagi ini adalah perkara yang tidak akan terjadi begitu, dan tidak mungkin terjadi. Karena ketika hari penghisaban sudah dilakukan, maka peluang kesempatan itu pun hilang di dalam kehidupan. Nah pendengar AC, tentu saja dari ayat-ayat yang kita baca, kita semua senantiasa berharap kepada Allah agar jatah usia kita ya kan, di dalam kehidupan ini benar-benar menjadi peluang dan kesempatan untuk dapat menempuh jalan keridhaan, untuk bisa menjadi celah pintu ampunan insya Allah SWT. Tidak ada lagi keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita selain ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Karena di balik ketundukan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah, maka pasti apa yang kita harapkan dari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu pasti akan Allah hadirkan. Maka nilai-nilai syukur inilah yang seharusnya kita bangun dalam kehidupan kita. Karena mengawali hidup dengan rasa syukur artinya hidup di dalam ketaatan. Dan ketika ketaatan itu dibangun, maka kemanfaatannya kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya manakala kita mengkufuri, manakala kita tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, maka tentu kerugiannya kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah Maha Kaya, ya kan? Allah Maha terpuji. Allah tidak membutuhkan apapun yang dilakukan hambanya, ya kan? Seantara muka bumi begitu kan, semua beribadah kepada Allah. Maka ketundukan, kepatuhan mereka atas aturan Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa untung dan diuntungkan. Bagaimana halnya ketika seantara muka bumi ini semua manusia ini mengingkari aturan Allah, maka keingkaran manusia atas aturan Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Sebab untung dan rugi kembali kepada manusia itu sendiri. Saat taat maka keuntungannya diperoleh bagi manusia. Saat mereka menyimpang maka penyimpangan mereka juga akan dirasakan oleh diri mereka sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang bersyukur kepadaku sungguh ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur sungguh Allah Maha Kaya, kan?
Allah maha terpuji, begitu kan. Allah tidak butuh sedikit pun dari apa yang dilakukan manusia dari ketaatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa rugi dan dirugikan manakala manusia mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengar kasih, inilah bagian dari pembelajaran bahwa jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Jangan berujung pada kesia-siaan, jangan berujung pada penyesalan, namun semua menjadi perkara yang tidak berguna. Di saat ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dapat beramal soleh, berketapan hati untuk meyakini kebenaran Allah. Namun justru di saat perhitungan sudah terjadi, di saat ketika hidup, di saat peluang dan kesempatan hadir, kesempatan di dalam kehidupan ini ada dan Allah masih beri, justru bukan amal soleh yang kita lakukan, justru malah kejahatan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai juga terjadi di saat kita ingin merasakan nikmat dan indahnya surga, justru ketika kita sudah berhadapan dengan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat bagaimana penghuni surga menikmati keindahannya dan kenikmatan surga. Namun ini kemudian jadi penyesalan yang tidak berguna, karena ketika di dunia justru malah mereka mengingkari, malah kemudian mereka mencibir orang-orang yang soleh, malah kemudian tidak meyakini akan alam akhir begitu ya, dari kehidupan yang nanti akan mereka jalani. Jangan pula sampai berharap ketika ingin menjadi hamba yang benar-benar berserah diri kepada Allah, namun justru di saat perhitungan sudah terjadi, karena itu menjadi kesia-siaan. Bagaimana jangan pula berharap untuk bisa menjadi penentang setan justru di saat ketika perhitungan sudah terjadi, di saat sebelumnya justru malah bersahabat dengan setan, begitu kan. Karena ini semua jadi penyesalan yang tidak berguna. Pun jangan pula sampai terjadi baru berharap pada Allah bisa berhadap dengan orang-orang yang soleh, begitu kan, berkawan, berteman dengan orang soleh. Di saat ketika hari penghisaban terjadi, justru ketika hidup di dunia dulu, mereka tidak mau bergaul dengan orang yang benar, tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang soleh, malah justru mencibir orang yang soleh, malah kemudian menistakan orang yang soleh dan kemudian menghinakan mereka. Terlebih lagi tentu saja jangan sampai kemudian muncul harapan untuk bisa mengeluarkan harta di jalan Allah, agar bisa menjadi bagian dari orang yang mulia dan dimuliakan. Di saat hari penghitungan sudah terjadi. Sementara ketika hidup di dunia, harta yang Allah anugerahkan kepada dirinya justru malah dikeluarkan untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sehingga ketika hari penghisaban terjadi, dia berharap bisa mengeluarkan harta itu untuk berjuang jalan Allah, begitu kan? Sehingga mereka minta agar diberikan peluang kesempatan untuk kembali dulu ke dunia, sehingga dia bisa beramal dengan amal yang lebih baik dengan hartanya. Maka ini semua tentu menjadi kesia-siaan. Terlebih ketika mereka berharap bisa memahami dan menghindarkan diri dari kedustaan kepada ayat Allah, justru di saat ketika hari penghitungan sudah terjadi. Karena ketika mereka ingin masuk kategori orang yang memahami ayat Allah dan siap menjalankan aturan Allah dan tidak mendustakannya, justru seharusnya ketika di dunia, bukan ketika hari penghisaban terjadi. Karena ketika hari penghisaban terjadi, semua peluang dan kesempatan itu sudah tertutup adanya. Terima kasih.